Pengangguran merupakan salah satu masalah sosial ekonomi yang sering kali kita dengar belakangan ini. Apa sih itu pengangguran? Seberapa banyak pengangguran di sekitar kita? Lalu, apa penyebab dan dampaknya? Apakah bisa menyebabkan kejahatan dan perpecahan di dalam masyarakat? Kita akan sama-sama menemukan jawabannya di video kali ini yang mengangkat judul Dampak Pengangguran Terhadap Tingkat Kejahatan di Masyarakat. Saya Bu Devi, guru biologi di SMA Negeri 3 Bogor. Perkenalkan, saya Fiorani Prinsesa Susanto. Saat ini saya seorang pelajar di SMA Negeri 3 Bogor. Halo, nama saya Tommy Saragi. Saya kerja di Sapam SMA Negeri 3 Bogor. Nama saya Rahman, umur saya 29 tahun. Yaitu seseorang yang tidak mampu, tidak berkemampuan untuk menghasilkan baik secara material, atau pendapatan, di mana misalnya dengan pengangguran berarti dia tidak dapat menghasilkan uang dalam untuk kebutuhan sehari-hari. Menurut saya, pengangguran adalah ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan. Ya, yang pengangguran mah yang nggak kerja tuh. Pengangguran adalah seseorang laki-laki yang tidak atau belum mempunyai pekerjaan. Kalau belum dapat kerjaan, Awalnya dari diri sendiri, ya, mampu tidak dia bisa menghasilkan, atau dia punya kreativitas atau tidak, atau dia bisa berkolaborasi tidak dengan temannya, atau dia dapat menghasilkan dengan kemampuan yang dia miliki. Menurut saya, pengangguran dapat disebabkan oleh faktor yaitu internal dan eksternal. Kalau misalnya internal, berarti tentang dalam mesin misalnya malas. Sedangkan kalau eksternal tuh misalnya tidak dapat melakukan pekerjaan yang luas, lalu misalnya nggak dibilang kerja seperti itu. cuma pengangguran mah nggak malas karena kita kerja, tapi banyak. Itu karena satu faktor dari umur biasanya. Umur udah makin tua, kerjaan tidak ada. Kedua, karena memang kerjaan itu banyak ciri-cirinya atau banyak syaratnya, jadi orang itu tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Jadi beberapa perusahaan itu biasanya ada yang memenuhi syarat ataupun tidak, tergantung sama orangnya dan basic orang masing-masing. Menurut saya, satu malas, kedua mungkin dia benar-benar tanya kerja. Yang ketiga mungkin dia masih masih single atau belum punya istri, mungkin dia pikirannya main terus. Tadinya 70, mungkin sekarang jadi 50. Mungkin sekitar 4. Kalau di saya mah nggak ada nih. Ngambilnya 9, kalau nggak 8. Ya, 2 manis. Jalan. Ada pencopetan, ya, malingan, ya, online pun sebenarnya ada, ya. Nah, seperti itu, ya. Menurut saya dampaknya itu otomatis kehidupan dia jadi menurun, ya, kayak kebutuhannya nggak bisa tercukupi, dia juga maksudnya jadi pribadi yang semakin malas, dan bisa juga dia melakukan tindakan-tindakan kejahatan karena tadi dia nggak bisa mencukupi kebutuhannya. Kalau nganggur mah, apalagi gengsian, zaman sekarang ini mau itu kan selaras kemauan. Kalau nganggur mah nggak tercapai. Biasanya banyaknya negatif. Kenapa negatif? Karena orang yang menganggur itu biasanya mencari uang dengan cara instan. Banyak macam-macam, contohnya banyak. Ya negatif lah. Ya, yang mungkin juga punya uang, itu aja. Pengangguran itu berkorban, ya, bahkan sampai membunuh, ya. Nah, itu kan istilahnya udah mulai nyeleweng karena dia memang tidak punya kemampuan untuk menghasilkan uang. Pertama mungkin di dalam keluarga tadinya meminta, dalam kelamaan dia harus bilang ke siapa lagi, ya. Terus mereka bisa mengutak-ngatik, melihat data, wah udah
apalagi kalau lihat di ATM ya atau di di elektronik di HP ya itu udah bisa terkuras. Tentu saja dapat gitu. Untuk tindakan apa yang dapat terjadi itu kayak pencurian, pencopetan gitu ya. Terus penipuan itu pasti banyak banget terjadi kalau misalnya seseorang sedang menganggur karena dia nggak tahu harus ngapain. Ya gimana mau orangnya ya, gimana ngambilnya gaul atau enggak gitu. Kalau gaulnya tidak benar pasti ada kekerasan atau maksudnya saya kalau enggak gaulnya sindiran mah tapi lah jarang. Contohnya kayak misalkan penculikan, begal segala macam dan lain-lain. Penganggur juga sebenarnya mah gak jahat, cuma dari kitanya, dari hati nurani kita. Tadinya kekeluargaan ya menjadi diskriminasi ya, tidak mau kenal ya bahwa itu adalah keluarganya dan bahkan tidak mau mengakui. Tentu saja kegiatan dari dokter pasti dapat menimbulkan perpecahan dalam masyarakat ya, karena nggak cuma pencurian aja, tapi kalau misalnya dia lagi gabut terus dia kayak komen-komen di Instagram gitu ya, itu kan sangat menimbulkan perpecahan kayak hate comment seperti itu. Dan ada banyak gara-gara pengangguran. Ya bisa, kalau menurut saya bisa, karena kan kalau pengangguran itu ibaratnya hal di luar dari kemampuan manusia. Maksudnya kalau pengangguran kan kita bebas banget, bebas melakukan apapun itu, tidak berpacu pada peraturan segala macam. Karena pengangguran itu ibaratnya dia bisa melakukan hal-hal yang negatif, positif, tapi banyaknya negatif. Jadi Gak ada, tentram semuanya, tentram. Cuma kalau misalnya di lingkungan orang nggak tahu ya, selalu ada pengajian tiap seminggu 2 kali, jadi bisa kalau itu silaturahmi. Rehabilitasi itu diasah lalu dikolaborasi dengan yang lain, mungkin ya itu bisa ditingkatkan dan menghasilkan uang ya, atau dia jadi menghasilkan materi sehingga tadinya ketidakmampuan jadi dia bisa memiliki suatu usaha. Nah, jadi kita memang banyak orang itu harus banyak komunikasi ya, kolaborasi, kreatif, itu biasanya seperti itu. Lagi adanya TikTok, adanya Instagram ya, mungkin mereka yang tadinya nggak punya uang atau yang lebih banyak ya, dia bisa bermodal seperti itu bisa mengurangi yang tadinya pengangguran yang di rumahnya biasa aja, dia punya kreativitas. Nah itu jadi gue tahu ya, yang tadinya dia nggak bisa apa-apa, nah dia muncul untuk kreativitasnya, kolaborasinya ya dengan tetangga atau dengan rekannya. Kayak menurut aku yang bisa berperan besar adalah pemerintah, karena dalam membuka lapangan kerja baru udah pasti pemerintah yang dapat support tersebut. Cuman kita sebagai anak muda juga bisa melakukan hal yang produktif dan ikut membantu menyuarakan bahwa masih banyak orang-orang sekitar kita yang ternyata pengangguran. Gak hanya itu saja, kita juga bisa membuat suatu karya di mana kita bisa support dengan meningkatkan skill orang-orang yang mungkin saat ini sedang pengangguran. Sebagai anak muda, menurut saya kita bisa melakukan sesuatu dan tidak cuma diri. Kalau keluarga, orang tuanya, saudaranya, orang tua atau anak-anak, kalau kami dengan kedua juga ada banyaknya ya, yang pertama sih harus banyak-banyak dibuka lapangan pekerjaan ya, karena kan pengangguran itu butuh pekerjaan sebenarnya. Kalau memang dia udah ada kerjaan, nggak mungkin melakukan hal-hal negatif. Dan seterusnya dan lanjutannya, yang intinya itu pemerintah harus menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya supaya pengangguran menurun sekali. Dan saran saya, masukan dari saya, semoga yang pengangguran dapat kerjaan lagi. Yang intinya apapun kerjaannya, jalan aja, syukur aja, nikmatin aja. Memperbanyak lowongan kerja. Setelah kita mendengar jawaban dari para responden, kita bisa simpulkan bahwa pengangguran adalah suatu kondisi di mana seseorang tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak bisa menghidupi dirinya secara layak. Pengangguran dapat disebabkan karena beberapa faktor, seperti rasa malas, kurang kreativitas, kurangnya kolaborasi, serta terbatasnya lapangan pekerjaan.
Banyaknya pengangguran membawa dampak negatif untuk individu maupun untuk masyarakat. Salah satunya dengan timbulnya kejahatan seperti perampokan, pencurian, dan pencopetan.